Selamat siang Mas Santo. Selamat siang Pak Erin. Iya, senang berjumpa dengan Bapak nih. Sama Pak Erin. Iya. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ketemu dengan saya. Iya Pak, sama-sama Pak. Eh, Gini Pak, ada permasalahan saya sedikit ini Pak. Ya, silakan Pak. Saya juga berbagi ini. Saya harap nanti ada solusi kalau misalkan Bapak ada permasalahan. Silakan Pak. Kira-kira apa masalahnya? Jadi akhir-akhir ini saya rasakan nih Pak, minat siswa untuk belajar kimia ini rendah nih, Pak. Jadi saya pun jadi kurang semangat nih karena melihat minat siswa rendah. Kira-kira apa solusinya nih Pak? Kalau minat belajar siswa rendah juga ya? Iya. Kalau menurut Pak Erwin itu banyak atau sebagian atau seluruhnya tuh Pak? Memang sih sebagian sih, bukan semuanya, sebagian lah. Kira-kira kalau dipersentasekan kira-kira 20 sampai 30% lah. Iya. Cuman saya juga agak apa juga, sebenarnya kalau misalkan ini bisa ditangani kenapa tidak gitu. Oh, betul-betul yang 20 sampai 30% juga menjadikan masalah. Iya, tidak ditangani juga. Iya, juga. Kalau menurut Pak Erwin ini, kalau boleh tahu nih, itu biasanya yang cowok atau cewek? Nggak bisa sih dibedakan yang cewek karena sama aja Pak. Mau cewek atau cowok adalah kira-kira 20-30% gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi bukan dari jenis kelaminnya Gitu, Pak. gitu. Iya. Tapi orangnya mungkin gimana orang? Atau itu aja, atau berubah ganti-ganti, atau dalam pergantian itu hanya orang-orang itu saja gitu yang bergantian? Ya memang orang ini saja Pak. Oh Iya, gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya gini Pak, dalam kelas itu ada 30 orang, Iya. berarti ada 2 sampai 3 orang yang memang tidak ada minatnya untuk belajar kimia gitu. Oh, jadi tidak semuanya, tapi memang bergantian lah gitu, berbeda ya Pak ya? Iya. Jadi itu menjadi permasalahan bagi Bapak gitu. Kalau misalkan menurut Bapak sendiri nih, kan Bapak lebih tahu bagaimana siswa, karakter siswa, bagaimana kondisi ketika masuk kelas, bagaimana mungkin wajah siswa. Iya. Kalau misalkan Bapak ukur kemampuan Bapak untuk menangani ini, kira-kira di rentang berapa Bapak posisi Bapak sekarang? Antara 1 sampai 10 dan tertinggi gitu. Kemampuan Bapak untuk ini kira-kira di rentang berapa? Oh, mungkin 4 masih di Pak. Iya. Tapi masih punya itulah, kan ini kira gitu Pak ya. Iya. Tapi saya yakin kalau nengok dari bagaimana Pak Erwin dengan cerita dari awal itu luar biasa sebenarnya dalam menangani masalah sekarang. Kira-kira Pak Erwin ada mungkin terobosan di situ atau solusi yang sudah terpikir oleh Pak Erwin tapi selama ini belum terungkapkan gitu karena belum jumpa orang untuk bersharing gitu. Ada gitu. Jadi gini Pak ya, mungkin kemarin kan kita belajar tentang gaya belajar anak, kan ada yang visual, kinestetik, kemudian ada yang audio. Selama ini saya cenderung itu menggunakan pembelajaran yang visual. Jadi saya ada perkiraan saya anak yang tidak minat ini mungkin mereka tidak visual gitu Pak. Jadi dari cara seperti itu mungkin saya bisa mengubah cara belajar mengajar saya itu dengan kombinasi antara audio kinestetik gitu kan dengan mengakomodir minat belajar siswa yang juga mengantarkan audio dan kinestetik bukan visual saja. Mungkin itu Pak. Oh, sangat menarik ya Pak mendengar ini. Ada solusi yang luar biasa sebenarnya di sini, menggolongkan siswa berdasarkan gaya belajar yang luar biasa. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin Pak Erwin menggunakan visual, Iya, Pak Erwin. Iya, visual. Kedepannya berarti Pak Erwin akan menerapkan model belajar atau gaya belajar yang lain gitu ya. Iya. Kira-kira nih ada tidak di sekolah Pak Erwin yang bisa untuk berkolaborasi atau yang membantu Pak Erwin dalam berbagi pendapat yang tahu tentang gaya belajar yang lebih mendalam gitu. Oh ada sih Pak, jadi kami kan di sekolah itu ada 2 orang guru kimia, kemudian ada juga guru BK gitu kan. Jadi ditambah lagi nanti dengan wali kelasnya sendiri kan mungkin yang 3 orang ini bisa jajan untuk berkoordinasi untuk saling bahu membantu supaya masalah saya ini tertangani. Jadi ada kawan sama dengan guru kimia, kemudian ada juga guru BK dan juga wali kelasnya. Mereka saya rasa bisa membantu saya Pak.
Oh, luar biasa. Jadi artinya Pak Erwin tidak berjuang sendiri di situ. Iya, iya. Ada mungkin amunisi-amunisi lain yang menguatkan untuk aksi Pak Erwin. Iya. Saya jadi penasaran nih Pak Erwin, kira-kira nih kan jalan apa solusi juga sudah ada di situ dan bantuan atau strategi yang lain juga sudah ada. Kapan kira-kira Pak Erwin akan melakukan action ini? Iya, jadi sekarang kan hari Selasa nih. Iya. Saya masuk ke kelas itu hari Kamis. Nanti berarti ada 2 hari ini saya mempersiapkan metode pembelajaran dengan menggunakan gaya belajar yang audio sama dengan kinestetik. Mungkin mereka akan saya bawa ke laboratorium dulu kan. Hari Jumat lah Pak. Hari Jumat mungkin sudah ada hasilnya nih Pak. Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Oke. Jadi hari Jumat bisa. Iya. Jadi penasaran saya nih Pak, kombinasi antara guru BK, Iya. wali kelas dengan guru kimia, bagaimana nanti berkombinasi dan saya nanti kamu tuh hasilnya nih. Kira-kira kapan saya bisa mendengarkan lagi cerita-cerita Bapak nih hasil dari tindakan tadi Pak, aksi tadi Pak. Oh iya, nanti kita jawabkan minggu depan ya Pak. Minggu depan. Iya, mudah-mudahan Oke. Bapak juga ada waktu ya. Ya, insya Allah saya siapkan waktu ya Nek, karena ini juga bisa menjadi pengalaman bagi saya nih kira-kira ke depannya ini. Oke. Berarti minggu depan bisa ya Pak ya? Bisa. Oh, oke, kalau minggu depan bisa. Saya tunggu infonya nanti dari Bapak. Oke sih. Bisa WA gitu Pak. Kira-kira ada lagi yang bisa kita bicarakan ya Pak? Sebenarnya saya rasa cukup karena solusinya sudah ada gitu. Jadi saya sekarang sudah merasa lega nih. Oh, iya, iya. Tinggal melaksanakan lagi nih Pak. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan tidak ada masalah dan permasalahan tentang siswa ini bisa teratasi Pak. Terima kasih atas solusinya Pak. Oh iya, terima kasih kalau Pak Erwin merasa senang. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Oke, berarti kita jumpa lagi nanti minggu depan Pak. Oke, siap-siap saya tunggu infonya dari Pak Erwin.